Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 49. Cerita dimulai. Terlihat sekitar 200 kuda telah berlari dengan begitu kencang yang menuruni jalur pegunungan. Masing-masing dari kuda itu memiliki penampilan yang layak disebut sebagai kuda terkenal. Surai melimpah dan juga tubuh berotot yang terlihat sangatlah dinamis. Lalu bendera yang dipegang oleh pembawa bendera terkemuka memiliki dua karakter kata yang bertuliskan Cheonma. Tulisan itu telah disulam dengan tulisan tangan yang sangat elegan. Itu adalah sebuah bendera besar yang melambangkan kehormatan dan juga kekuasaan kultus demonik. Gogu bergumam, sebuah pasukan yang tidak diketahui telah mengambil alih keluarga Gyeoksa. Diasumsikan bahwa Tuan Muda ketiga telah pergi menuju ke arah sana setelah menyelesaikan tugasnya sebagai jenderal penyidik. Jika mereka cukup kuat untuk menaklukkan keluarga Gyeoksa, maka Tuan Muda ketiga dalam situasi yang sangat berbahaya. Namun, kita akan terlambat untuk tiba membantu Tuan Muda ketiga apabila kita berlari dengan kecepatan yang seperti ini. Alasan kami menunggang kuda adalah untuk mempertimbangkan kekuatan fisik semua orang. Jika mereka menggunakan sihir jarak pendek, kecepatan mereka akan lebih cepat daripada kecepatan kuda. Akan tetapi, hal itu sebenarnya hanyalah kecepatan sesaat karena untuk mempertahankan kecepatan itu dalam waktu yang lama, maka mereka harus membutuhkan daya tahan yang melebihi imajinasi. Kemudian, Gogu meminta kepada semua pasukannya untuk menghentikan laju mereka karena ada sesuatu yang harus ia sampaikan kepada mereka semua. Lalu dengan nada yang lantang Gogu berteriak, "Kita harus tiba pada kediaman Gyeoksa sebelum matahari terbenam. Dan mulai dari sekarang kita akan berlari agar kita bisa lebih cepat untuk sampai ke tempat itu. Jadi dengarkan aku baik-baik, siapapun yang tertinggal, aku akan memotong kepala kalian sebagai hukumannya. Oleh karena itu, persiapkan diri kalian untuk kehormatan kultus demonik." Terlihat pasukan gagak hitam Aula Hukum Pidana yang dipimpin oleh Gogu telah berlari dengan sangat cepat, bahkan melebihi kecepatan laju kuda. Mereka melakukan itu agar mereka lebih cepat sampai pada kediaman Gyeoksa dan menolong Tuan Muda ketiga. Cerita berpindah pada pertemuan Hajin bersama Gang In yang berada di dalam kediaman Gyeoksa. Kemudian Hajin berkata, "Apakah kau tahu, umumnya aku orangnya sangatlah sabar. Tetapi satu hal yang membuatku menjadi jengkel adalah saat seseorang yang tidak kukenal telah mengambil mangsaku. Dasar brengsek, dengarkan aku baik-baik. Mulai dari sekarang aku akan membunuhmu dan memotongmu menjadi berkeping-keping. Jadi jangan pernah berpikir kalau kau akan bisa untuk melarikan diri." Pada sisi yang lain, terlihat Jongrisan begitu terkejut ketika ia mendengar suara telepati dari Hajin yang berkata, bagian dalam dari kediaman keluarga Gyeoksa telah dipenuhi oleh racun penghancur dewa dan juga 7 bubuk pemutus jiwa. Jadi, aku meminta kepadamu untuk memerintahkan kepada pasukan Gyeongyong untuk bersiaga dalam posisi mereka sampai aku berhasil membersihkan racun-racun itu. Mendengar perkataan Hajin, Jongrisan bertanya-tanya apa yang telah direncanakan oleh Tuan Muda ketiga. Kemudian, Hajin berteriak dengan sangat keras untuk memanggil Goldie yang telah ia sembunyikan di balik pegunungan. Seketika itu juga suara auman Goldie telah memekakkan gendang telinga siapapun yang mendengarnya. Hal itu disebabkan karena Goldie adalah seekor binatang buas yang memiliki kekuatan yang sangatlah luar biasa. Mendengar auman Goldie, Gang In berpikir kalau energi yang ia rasakan tidak seperti yang biasanya. Bahkan Gang In tidak dapat untuk menebaknya apakah itu energi yang dipancarkan oleh binatang buas ataukah seorang manusia. Lalu Hajin mengajak Ma Dongpil untuk berlari masuk ke dalam kastil itu dan ia meminta kepada Ma Dongpil agar tetap berada di belakangnya karena di dalam sana telah dipenuhi oleh racun yang sangat mematikan. Melihat pergerakan Hajin, Gang In memerintahkan kepada semua pasukannya untuk bersiap dengan pertempuran karena orang-orang dari kultus demonik telah memulai pergerakan. Meskipun suaranya tidak begitu nyaring, namun kedalaman energi yang terkandung dalam suara tersebut sangatlah besar. Bahkan suara berat itu telah menembus setiap sudut kediaman keluarga Gyeoksa.
Lalu Gang In bergumam, dia tetap menyerbu masuk ke dalam sini meskipun dia telah mengetahui kalau tempat ini telah dipenuhi oleh racun. Racun penghancur dewa akan menghancurkan tenaga dalammu dan akan membuatmu cacat pada seumur hidupmu terkecuali kau meminum penawarnya. Lalu para pasukan kami telah meminum penawarnya dengan dosis yang telah ditentukan. Mereka berdua akan kehilangan tenaga dalam mereka dan jatuh ke atas tanah setelah mereka memasuki gerbang kedua ini. Di saat itu, Hajin telah menggunakan aura demoniknya untuk menghalau semua racun yang berada di dalam wilayah itu. Dan Hajin meminta kepada Ma Dongpil untuk tetap berada di dekatnya tidak kurang dari 6 meter. Kemudian, Gang In melompat ke atas atap bangunan kastil utama itu. Ia berkata, "Dasar orang bodoh, mereka tanpa pikir panjang langsung menyerang masuk ke dalam sini yang seolah-olah dengan sukarela mengantarkan nyawa mereka." Sambil mengayunkan bilah pedangnya yang terselimuti oleh aura, Gang In berkata, "Aku tidak tahu apa yang kau inginkan, tetapi matilah sekarang juga." Terlihat hembusan angin aura pedang yang bertiup lebih keras daripada angin topan dan juga lebih kuat daripada nafas api naga telah tertuju kepada Hajin. Melihat datangnya serangan itu, Hajin pun langsung mengayunkan bilah pedangnya untuk menghalau lajunya aura pedang yang dilancarkan oleh Gang In. Di saat itu, Hajin berpikir bahwa Gang In telah masuk ke dalam rencananya. Lalu di saat yang bersamaan, terjadilah sebuah ledakan yang begitu dahsyat setelah kedua kekuatan aura pedang itu telah beradu di udara. Bahkan saking kuatnya ledakan itu, sampai-sampai mengguncang wilayah itu bagaikan gempa bumi. Melihat ledakan itu, Gang In sangatlah terkejut. Ia berpikir, apa yang telah terjadi? Asap racun dari racun penghancur dewa telah menghilang dan menyebar di udara. Apakah ini alasannya? Dia mencoba untuk memancingku agar aku melakukan serangan pedang aura yang seperti tadi. Dia memanfaatkan gelombang kejut dari seranganku untuk menyebarkan asap beracun kepada segala tempat agar pasukan mereka bisa masuk melalui pintu gerbang. Akan tetapi, setelah Hajin berhasil menghapuskan asap beracun itu, tiba-tiba saja ia memuntahkan banyak darah. Ia pun bergumam, "Kehilangan tenaga dalam akibat racun ini memanglah berat, akan tetapi aku harus mencoba untuk menanganinya." Sambil tertawa, Hajin berkata, "Meskipun efek dari racun ini begitu menyakitkan, tetapi hal ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan segala sesuatu yang pernah kulewati sebelumnya. Jadi jangan pernah berpikir kalau serangan yang seperti ini akan bisa mengalahkanku." Terlihat aura demonik berwarna kemerahan yang telah menyelimuti tubuh Hajin perlahan mulai menghilang, dan di saat yang bersamaan aura biru telah nampak di tubuhnya. Kemudian Hajin menutup kedua matanya untuk berkonsentrasi. Ia pun bergumam, "Aku akan menenangkan ledakan aura demonik ini, lalu mengimbanginya dengan menggunakan level keempat dari teknik tak terbatas sang Raja Assassin." Di tempat yang berbeda, terlihat Jong Risan telah berdiri di atas tebing untuk menyaksikan pertarungan Hajin dan juga menunggu waktu yang tepat untuk memulai pergerakannya. Jong Risan berkata di dalam hatinya, "Ini sangatlah luar biasa, Tuan Muda telah berhasil melewati gerbang dan juga menghancurkan sebuah pertahanan dari asap racun yang mematikan itu. Bahkan Tuan Muda ketiga mampu menghadapi seseorang yang lebih kuat dari dirinya sendiri." Namun pada sisi yang lain dari bangunan keluarga Gyeoksa, Jong Risan melihat bahwa asap beracun yang ada di sana telah menyebar ke udara. Di saat itu, ia menyadari bahwa yang melakukan itu adalah Goldie. Ia berpikir bahwa rubah milik Tuan Muda sangatlah misterius. Bahkan rubah itu dengan begitu mudahnya menetralkan wilayah itu dari kepulan asap racun. Dengan penuh bersemangat, Jong Risan mengangkat senjatanya sembari berteriak dengan sangat lantang. Ia memerintahkan kepada semua pasukannya untuk memulai penyerangan kepada kediaman keluarga Gyeoksa dan menghancurkan para musuh. Terlihat gerbang kedua kediaman Gyeoksa telah hancur berkeping-keping setelah Hajin yang menebaskan bilah pedangnya. Akan tetapi, di balik kepulan asap itu, para pasukan Istana Pedang telah bersiap menunggu kedatangan mereka. Meskipun sebagian besar dari mereka merasa gugup karena mereka tahu bahwa orang yang melakukan penyerangan memiliki kekuatan yang sama hebatnya dengan Wakil Master. Lalu sambil berjalan Ma Dongpil bergumam, "Kami telah berhasil melewati gerbang kedua. Jadi yang harus aku lakukan saat ini adalah untuk melakukan sesuatu terhadap bubuk racun pemutus jiwa yang berterbangan di dalam sini."
Kemudian Ma Dongpil mengayunkan bilah pedangnya untuk mendorong kepulan racun itu kepada pasukan istana pedang yang berada di hadapannya. Seketika itu juga mereka pun begitu panik karena racun-racun itu telah tertuju kepada mereka, meskipun di saat itu mereka telah meminum sebuah penawar untuk menetralkan racun itu. Pada sisi yang lain, Hajin pun telah sampai di atas atap di mana Gang In telah menunggunya. Gang In berkata, "Aku sangat terkejut kalau kalian telah berhasil menghilangkan racun penghancur dewa dan juga mendorong 7 bubuk pemutus jiwa kepada kami. Apakah kau mencoba untuk membunuh kami dengan mengorbankan nyawa kalian?" Hajin pun berkata, bagaimanapun juga racun bubuk pemutus jiwa tidak mematikan melalui pernafasan, melainkan ia akan masuk melalui goresan luka. Jadi kita akan berakhir dengan kematian apabila kita mengalami goresan walaupun itu hanya sedikit. Ini adalah pertaruhan melakukannya ataukah tidak sama sekali. Terlebih lagi, para prajurit yang kurang terampil akan merasa ragu untuk bertarung, terkecuali kalau mereka akan siap untuk bunuh diri. Terlihat para pasukan Gyeongyong telah mengepung kediaman keluarga Gyeoksa dari kedua penjuru arah. Mereka menyerbu melalui pintu utara dan juga pintu selatan agar mengunci setiap pergerakan pasukan istana pedang yang ada di dalam sana. Mendengar keributan itu, Gang In berpikir, suara gemuruh ini datangnya dari utara dan juga selatan. Apakah pasukan kultus demonik telah memulai pengepungan? Melihat reaksinya, Hajin berkata, pertarungan akan semakin menyenangkan dengan banyaknya perubahan yang tidak terduga, yang mana mungkin saja pertarungan itu menjadi tidak adil. Jadi, apakah kau mulai bersemangat? Gang In berkata, kau orang yang cukup cerdas karena mampu membuat rencana yang sebagus ini. Tetapi, mari kita akhiri saja pertarungan yang sia-sia ini karena aku berasumsi bahwa kau tidak ingin mati. Saat mendengar Hajin yang bertanya apa yang dimaksud dengan omongannya itu, Gang In pun kembali berkata, aku mengatakan kalau kita sama-sama harus menarik mundur pasukan kita dan mengakhiri pertarungan ini. Hal itu jauh lebih baik daripada kita semua akan mati di tempat ini. Akan tetapi, belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, Hajin pun langsung melompat melancarkan sebuah serangan kepadanya sembari mengatakan, dasar bajingan, omong kosong macam apa yang kau katakan? Sambil menahan serangan Hajin, Gang In bergumam, laki-laki ini sangatlah kuat. Dia kuat bukan karena tenaga dalamnya, akan tetapi pada dasarnya dia memanglah kuat. Dia tidak mendorongku hanya dengan kekuatan yang brutal saja, tetapi dengan kekuatannya. Teknik berpedangnya memanglah terlihat sederhana, tetapi kelincahannya dalam mengendalikan bilah pedang besar itu membuatku sangat sulit untuk membuat jarak dari jangkauan serangannya. Terlebih lagi, dia tidak memikirkan hal yang lain selain mencoba untuk membunuhku. Hajin pun tanpa henti memberikan tekanan kepada Gang In yang hanya bisa bertahan dengan serangan itu. Hajin berkata, dasar bajingan, bukankah kau tadi menyuruhku untuk maju dan menyerangmu? Lantas kenapa kau meminta untuk mengakhiri pertarungan ini? Dengarkan aku baik-baik, aku akan membunuhmu sekarang juga. Kemudian Gang In menangkis pedang besar Hajin sehingga terjadinya gelombang kejut yang begitu dahsyat. Bahkan saking kuatnya serangan balik Gang In sampai-sampai Hajin telah terdorong ke belakang. Lalu Gang In bersiap dengan bilah pedangnya dengan posisi yang siap untuk melakukan serangan pamungkasnya kepada Hajin. Ia pun berkata, jika itu yang kau inginkan, maka aku akan mengikuti pertarungan ini. Namun kau tidak usah menyesalinya karena kau yang telah memulai pertaruhan konyol ini. Dengan tatapan mata yang penuh percaya diri, Gang In kembali berkata, sekuat apapun kau mencoba untuk melawanku, bahkan segila apapun kau mencobanya, tetapi takdir mengatakan kalau aku yang akan menang. Di saat itu, Hajin melihat kalau bilah pedang Gang In telah terselimuti oleh energi yang begitu misterius yang bahkan belum pernah ia lihat sebelumnya. Teknik itu disebut sebagai teknik pertama pedang cahaya mata setan pencerahan yang cemerlang. Sebuah teknik yang hanya dikuasai oleh Gang In sebagai wakil master dari sekte istana pedang. Melihat persiapan kekuatan serangan Gang In, Hajin pun hanya menatapnya dan juga mengaktifkan sebuah skill untuk menghindari serangan itu yang terlihat sangatlah berbahaya. Seketika itu juga, Gang In melepaskan sebuah tebasan vertikal yang begitu kuat. Bahkan tebasan itu telah mengeluarkan cahaya putih yang diiringi oleh hembusan angin yang berpusat pada ujung titik tekanan dari serangan itu. Benar saja, di saat itu Hajin langsung terdiam terpaku bagaikan patung ketika serangan kuat Gang In telah membelah tubuhnya sehingga menjadi dua bagian.
Cerita berpindah di tempat yang berbeda. Terlihat sang raja telah berada di tempat pavilion penghakiman demonik. Ia berkata, "Ini sangatlah aneh. Terkadang aku memang sering datang ke tempat ini, namun aku tidak pernah merasa begitu ditarik untuk menuju kepada pavilion penghakiman demonik ini. Aku bertanya-tanya apa yang ingin ditunjukkan oleh pavilion ini sampai-sampai ia membawaku ke tempat ini. Ketika tidak ada orang lain yang bisa ditampilkan saat ini, mungkinkah kalau pavilion penghakiman demonik itu telah menunjukkan hati nuraniku?" Kemudian terlihat satu buah kelopak bunga telah jatuh ke atas tanah. Namun secara perlahan bunga itu telah mengeluarkan banyak darah dan juga bau busuk yang begitu menyengat. Bahkan tidak membutuhkan waktu yang lama, kelopak bunga itu telah tumbuh menjadi sebuah tunas yang menyebarkan percikan darah yang langsung memerahkan wilayah itu. Taman bunga yang tadinya begitu sempurna dengan rumput hijaunya secara perlahan telah berubah menjadi rawa yang berwarna merah darah. Dan di tengah rawa itu sekuntum bunga teratai hitam sedang mekar dengan begitu cepat. Melihat kejadian aneh itu, sang raja demonik bergumam, "Apa yang terjadi? Apakah itu telah menandakan bahwa ada sebuah sifat jahat yang bersemayam pada suatu tempat di dalam diriku ini?" Akan tetapi, sang raja menyadari kalau sifat jahat itu bukanlah berasal dari dirinya. Tetapi sang raja masih belum bisa memahami siapa yang dimaksud oleh pavilion penghakiman demonik itu. Namun pada akhirnya sang raja memahami arti dari kelopak bunga yang tumbuh itu, bahwasanya demon yang baru telah berkembang, yaitu putra ketiga. Dia berkembang dengan begitu cepat meskipun di masa lalu dia telah kehilangan semuanya karena penyumbatan Ki. Akan tetapi saat ini dia telah berada di ambang situasi untuk menembus dinding tinggi yang hampir mencapai ranah ultimate demonik sebelum usianya mencapai 30 tahun. Dia telah menyederhanakan sebuah terobosan dengan memadukan seni bela diri klan Buddha, tetapi dia masih bisa meningkatkan kemampuan dirinya dengan kecepatan yang sama sekali tidak bisa dibayangkan. Bunga teratai adalah simbol dari klan Buddha, namun bunga teratai yang penuh dengan keburukan dan juga keganasan, maka tidak akan berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah simbol Buddha yang jahat. Jadi, apakah putra ketiga akan menjadi seorang monster sepertiku jika aku memilih untuk mendukungnya? Tampaknya aku tidak akan pernah bisa merasa kecewa kepadanya, dan putra ketiga saat ini bukanlah seseorang yang perlu aku awasi lagi. Putra ketiga telah tumbuh dan sangat layak untuk bekerja bersama 9 tetua terhebat kultus demonik. Tidak ada yang tahu apakah demon ini akan kembali hidup ataukah ia terkubur di dalam dunia dan menghilang selamanya. Aku pun begitu penasaran apakah putra ketiga akan bisa melaluinya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.